Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan sate. Sekali lagi biar rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Oleh jualan dodol. Sekali lagi biar afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Para penonton yang saya hormati, pemirsa rahimakumullah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti pada menggerutu, mukulin saya satu persatu, bikin sakit hatiku. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak terukur, supaya kita bisa bahagia hingga ke alam kubur. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga ke zaman hadirin yang dermawan, dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman kurma hingga ke zaman kurma berlabel impor. Suatu hari Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat lalu mengatakan, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Hari ini kita kembali dari sebuah perang yang kecil menuju perang yang besar. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, perang apa yang kau maksud? Bukankah perang Badar telah menewaskan banyak dari para sahabat?" Lalu Rasulullah menjawab, "Perang yang aku maksud yaitu jihadun nafas, perang melawan hawa nafsu." Masyarul hadirin dimanapun Anda berada, salah satu esensi dalam bulan Ramadan adalah mengontrol diri untuk melawan hawa nafsu. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan ibadah puasa Ramadan. Allah menekankan puasa dalam Al-Quranul Karim suratul Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut sudah sangatlah jelas bahwasanya tujuan Allah mewajibkan puasa untuk orang-orang beriman tiada lain tiada bukan hanya untuk bertakwa. Apakah hanya dengan menahan lapar dan dahaga? Apakah hanya dengan mengontrol diri dan melawan hawa nafsu? Lah, tidak. Esensi dalam bulan Ramadan bukan hanya menahan, tetapi juga menambah ziyadah, menambah amalan-amalan soleh agar tetap produktif dan kreatif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwasannya seperti ini, sesuatu yang mubah tidak bernilai pahala di sisi Allah di bulan lain. Jika dikerjakan dalam bulan Ramadan, maka akan bernilai sunnah, bernilai pahala di sisi Allah. Begitupun juga yang berpahala di bulan lain. Jika dikerjakan dalam bulan Ramadan, maka pahala tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah istimewanya bulan Ramadan, teman-teman. Sehingga seringkali kita dengar bahwasannya tidur saja bernilai pahala di sisi Allah. Maka sudah sepatutnya di momentum yang bagus ini kita gunakan untuk menambah ziyadah, menambah amalan-amalan soleh agar tetap produktif dan kreatif. Bagaimana caranya? Dengan cara kontrol diri, disiplin waktu, siapkan planning ke depan, siapkan
target-target ke depan dan rencanakan perencanaan yang matang agar sesuai hasil yang diinginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain esensi-esensi tadi, kita juga harus menerapkan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun lima kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Dari ayat tersebut terdapat kata suri tauladan. Suri tauladan di sini adalah salah satunya yaitu akhlak Rasulullah. Beliau adalah seseorang yang berakhlak mulia, yang bisa kita tiru akhlaknya. Beliau juga adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Beliau tidak hanya mengajarkan, tetapi juga mempraktikkan akhlak-akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak beliau begitu luar biasa. Contohnya, beliau adalah pribadi yang ramah, beliau adalah pribadi yang sabar, yang suka membantu, jujur, adil, amanah, dan masih banyak lagi. Tapi, coba kita renungkan, bagaimana akhlak kita di zaman sekarang? Bagaimana akhlak kita sebagai pemuda terhadap keluarga, sahabat, rekan kerja, bahkan orang yang tidak kita kenal? Apakah kita sudah seperti Rasulullah? Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus bisa sadar diri dan berusaha sekuat tenaga agar bisa meniru akhlak Rasulullah. Apalagi zaman sekarang, Gen Z yang sekarang ini merajalela, menguasai banyak teknologi yang bisa dipakai untuk memperbaiki akhlak kita. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis bahwasannya seperti ini. Orang yang paling kucintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu luar biasa manfaat ketika kita meniru akhlak Rasulullah. Oleh karena itu, mari kita gunakan momentum yang bagus ini, momentum Ramadan ini untuk menambah ziyadah, menambah amalan-amalan soleh, menambah amalan-amalan kebaikan, dan memperbaiki akhlak kita menjadi seperti akhlak Rasulullah agar tetap produktif dan kreatif. Dari saya cukup sekian. Bila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Argentina, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Saya, Ashraf Maulidin Fatur Rahman, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Summassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.